Kita kembali di sini berkumpul untuk menyampaikan pesan-pesan cinta damai kepada seluruh penduduk Indonesia. Perlu saya sampaikan kepada semua umat Islam yang ada di Indonesia. Ada perbedaan yang mendasar antara agama dengan hukum tata negara. Kalau hukum tata negara itu disahkannya oleh MPR kalau di Indonesia itu yang berlaku di negara Republik Indonesia. Tetapi kalau agama itu firman Tuhan, bukan hukum sebuah negara. Perbedaannya di situ. Sebetulnya kalau di cross, ternyata pola pikir yang ada di dalam ajaran agama itu sama dengan hukum tata negara itu sama. Jadi Islam mengajarkan anti kekerasan dengan alasan agama. Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Artinya apa? Biarkan masing-masing manusia menganut agama yang ingin dianutnya. Ya kan? La ikraha fid-din. Jangan melakukan tindak pemaksaan dalam perkara-perkara agama. Ada penduduk Islam yang tidak mentaati ajaran Islam itu nanti dihukum di neraka, bukan dihukum di penjara. Sebaliknya kalau ada penduduk yang melanggar hukum tata negara itu hukumannya ditangkap oleh pemerintah, dimasukkan di dalam penjara. Berbedanya di situ. Jadi tidak sama antara ajaran agama dengan hukum tata negara. Jadi kalau ajaran agama misalnya saya tidak puasa, itu tidak apa-apa, tidak ditangkap oleh pemerintah. Nanti di alam akhirat baru dimasukkan neraka oleh Tuhan. Begitu baru tidak. Begitu juga orang Kristen tidak ke gereja tidak apa-apa. Tapi nanti di pengadilan yang ada di pengadilan surga, dia akan diadili kenapa dulu tidak ke gereja, kan begitu. Sementara di dunia hal itu bebas-bebas saja. Tetapi kalau hukum tata negara sudah dibuat, maka penduduk harus mentaati hukum tata negara itu. Ada undang-undang naik motor nggak pakai helm ditangkap polisi, melanggar undang-undang. Ya kalau orang nggak pakai helm ya ditangkap polisi. Padahal tidak memakai helm itu bukan perbuatan kriminal, ya kan? Memangnya apa? Tetapi karena undang-undang negara mengendaki itu melanggar undang-undang, dia ditangkap polisi. Dan begitu. Begitu juga di Indonesia. Kemarin pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan Perpu nomor 2 yang berisi pelarangan ormas-ormas radikal yang sudah disahkan oleh sidang MPR di tanggal sekian Maret. Nah, hukum yang sudah berlaku itu ya ditegakkan. Kalau pemerintah sudah melarang ini ada, kalau ada ini kegiatan jadi ya ditahan, nggak boleh. Undang-undangnya sudah melarang, ya kan? Undang-undangnya sudah tidak boleh, undang-undangnya sudah melarang. Makanya kalau ada orang yang masih melakukan kegiatan HTI, FPI yang sudah dianggap sebagai ormas terlarang oleh pemerintah, ya ditangkap oleh polisi, ya dibubarkan. Karena apa? Sudah dilarang oleh undang-undang bahwa itu ormas radikal. Untuk apa dibuat undang-undang kalau tidak ditegakkan? Untuk apa dibuat undang-undang kalau cuma dibicarakan saja? Kan begitu? Nah, kenapa kok undang-undang ini ormas-ormas radikal ini dikatakan ormas radikal kok bisa sah di Indonesia? Bisa ditegakkan di NKRI? Tuhan yang menghendaki itu. Yang memilih DPR, MPR, Anda juga. Berarti Tuhanlah yang menghendaki itu. Semua yang terjadi di sebuah negara itu kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan yang menyentuh MPR, menyentuh DPR, menyentuh presiden untuk membuat hukum itu. Jadi Anda jangan menyalahkan presiden, itu yang menjadikan presiden itu Anda sendiri. Yang menjadikan presiden itu tangan Tuhan, sentuhan Tuhan. Kenapa presiden Anda sendiri Anda lecehkan sendiri? Kenapa presiden Anda sendiri Anda hidayah sendiri? Terus negara Anda martabatnya gimana? Negara lain bagaimana menghargai presiden Anda kalau negara Indonesia Anda tidak menghormati presidennya sendiri? Hormatilah pejabat Anda, hormatilah presiden Anda. Jokowi Islam, Jokowi sholatnya tekun, jangan dibina dengan hal-hal yang aneh-aneh, misalnya seperti ini. Untuk itu saya mengimbau kepada pemerintah, karena dengan adanya Perpu nomor 2 yang menegaskan bahwa ormas-ormas Islam radikal merupakan ormas yang dilarang oleh pemerintah, maka siapapun yang melakukan aktivitas untuk kegiatan ormas-ormas yang sudah dinilai radikal itu ya ditangkap. Kalau ada pencuri ya ditangkap, ya nggak takut mencuri. Kalau ada perampok ditangkap ya nggak takut perampok, orang. Kalau ada pembunuh nggak ditangkap ya
mau baca Al-Quran boleh, mau nikah boleh, mau kerja boleh, jadi bupati boleh, jadi gubernur boleh, jadi presiden boleh, jadi DPR boleh, jadi MPR boleh, apalagi yang Anda tuntut. Jadi intinya adalah hukum tata negara berbeda dengan format ajaran agama. Kalau negara khilafah Islamiyah, jadi ajaran agama harus ditegakkan, semua orang harus mentaati ajaran Islam itu hanya di komplek Masjidil Haram karena sana kota suci Islam. Nah di Indonesia bukan kota suci Islam, Kalau di Mekah sana orang ya di komplek Masjidil Haram orang harus sholat kalau sekolah, asar ya harus sholat, puasa harus puasa. Ini bukan kota suci Islam. Ini negara Republik Indonesia jauh dari Mekah sana. Perbedaannya di situ. Ada wilayah mana. Ini kota suci Islam, ini bukan. Perbedaannya di situ. Jadi intinya adalah tegakkan hukum. Hukum yang berlaku di negara di luar komplek Masjidil Haram itu hukum nasional. Itu yang benar. Jadi jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Kalau polisi tidak menegakkan hukum negara, dia tidak bekerja. Digaji setiap bulan atau nggak kerja. Begitu juga dengan TNI dan sebagainya. Laksanakan saja tugas hukum tata negara. Kalau seorang sudah melakukan menegakkan hukum tata negara itu tidak melanggar hak asasi manusia. Bukan. Orang yang menegakkan hukum tata negara itu tidak melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Itu sudah disepakati bersama. Jadi presiden yang menegakkan hukum, tentara yang menegakkan hukum, polisi yang menegakkan hukum itu tidak melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Hukumnya memang begitu. Untuk apa dibuat hukum kalau tidak ditegakkan? Nah, di sini format-format ini yang Indonesia masih orang berdebat. Hukum begini dibantah, hukum begini dibantah. Kapan jadinya hukum di Indonesia gitu? Yang berhak membuat hukum siapa? DPR, MPR, presiden. Didebat, dibantah di mana-mana. Anda siapa? Penguasa bukan, DPR bukan. Mendebat hukum. Ya nantilah kalau Anda jadi DPR usul. Wong cuma rakyat biasa aja kok bergayanya minta ampun. Belagu nggak tahu diri, gaya diri. Makan juga belum tegak, urusilah ekonomi itu. Jadi penduduk tugasnya mentaati hukum, bukan protes kepada hukum. Itu yang benar. Kalau penduduk di Indonesia semua mentaati hukum dan pemerintah yang menegakkan hukum itu jangan takut itu melanggar hak asasi manusia. Anda tidak melanggar hak asasi manusia. Anda tidak melanggar hak asasi manusia. Karena itu melanggar hukum. Masa pencuri ditangkap melanggar hak asasi manusia? Tidak. Begitu juga dengan radikalisme. Persekusi ditangkap melanggar hukum. Apaan? Tidak. Anda membela orang yang ditindas. Anda bukan di pihak penindas. Itu kurang lebih. Jadi banyak sekali unsur-unsur hukum yang di Indonesia orang masih bingung, masih ragu dan sebagainya. Jadi negara Islam, negara Kristen, negara Hindu, negara Buddha, negara Konghucu, semuanya sama sebetulnya. Yaitu pencuri ditangkap, pembunuh ditangkap, pemerkosa ditangkap, koruptor ditangkap. Orang sholat boleh, orang ke pura boleh, orang ke gereja boleh, orang ke sinagog boleh, ke kelenteng boleh. Itu sama saja, mau negara Islam, mau negara Hindu, ya seperti itu formatnya. Di Islam ditegaskan lakum dinukum waliyadin. Di Kristen dikatakan jangan yang baik itu jangan kamu lakukan dengan cara pemaksaan. Jadi semuanya sama agama itu, formatnya semua sama. Setelah ajaran Kristen diturunkan, Tuhan memberi kebebasan kepada masing-masing untuk menganut agamanya sesuai dengan kehendak manusia itu. Dilanjutkan dengan ajaran Islam jangan seperti itu juga. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, itu urusanmu. Lakum dinukum waliyadin, Tuhan dengan bangga menyampaikan itu. Tuhan tidak dengan sembunyi-sembunyi menyampaikan itu. Tapi para ustaz nggak pernah berkorban dengan materi itu. Jadi bukan agamanya yang baik, tapi kamunya yang baik. Karena apa? Orang Kristen menasihati baik, menasihati baik, orang Islam menasihati baik, orang Hindu menasihati baik, orang Buddha menasihati baik. Anda pelaku kriminal ditangkap, ya negara itu akan aman. Kan begitu, aman.